Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fadila dengan NIM 125286068. Di sini saya akan membuat video mengenai program penghitung kalkulator UKT di sebuah universitas. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas besar pra-UTS mata kuliah pengenalan komputasi dari kelas T47. Nah, adapun ketentuan dalam program tersebut yaitu ada yang pertama menggunakan nested if, kedua operator logika, ketiga operasi aritmatika, keempat loops atau perulangan, dan kelima itu ada input. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam Google Python-nya. Kita pakai di sini pakai Google Colab. Kita di sini pakai Python 3. Nah, kita sudah namain ini filenya agar nanti lebih mudah dicari. Kemudian kita tambahin, kita kasih judul program penghitung UKT, Universitas Jatiagung. Kemudian ini ada dalam kelompok kimia. Nah, jadi di sini saya akan membuat program penghitung UKT Universitas Jatiagung dalam kelompok kimia organik kelompok 1. Nah, di sini saya akan, kenapa saya buat dalam kelompok gitu ya? Karena saya akan menggunakan perulangan for i gitu. Jadi dimana untuk memudahkan dalam membuat program, karena membutuhkan jumlah yang akan data yang dihitung tuh lebih kecil gitu ya. Jadi saya akan buat dalam kelompok, kemudian dalam kelompok 1 gitu. Bisa dibuat dalam bentuk jumlah banyak, cuman waktunya juga ada batasnya, jadi saya akan membuat dalam kelompok saja. Kemudian kita buat kodenya. Nah, di sini kita mulai dari perulangan gitu ya. Menggunakan loops. Nah, di sini saya pakai for i. Pertama kita masukkan dulu variabelnya agar lebih mudah. Kemudian kita masuk ke for i. For i in range n. Sini kita pakai print f untuk ngeprint berapa data yang akan kita hitung. Berarti print f-nya data ke ditambah 1.
Nah, jadi saya akan jelasin dari for i-nya ini. Nah, jadi kan tadi saya bilang saya akan perulangan. Jadi for i itu untuk akan menghitung ke data-data yang selanjutnya gitu ya. Jadi kemudian ada for i ins itu di dalam range n. N-nya tadi kan jumlah yang data yang kita hitung. Nah, kemudian kita print f data ke 1 tambah i tambah 1. Nah, kenapa harus i tambah 1? Karena kalau kita mulai i, itu akan dimulai dari 0. Tapi kalau tambah 1, itu akan mulai dari 1 gitu ya. Karena kan 0 tambah 1 gitu ya. Jadi mulai dari 1. Jadi fungsi juga range ini itu untuk menentukan di mana dia stop gitu ya. Kalau kita masukkan 5 ya berarti akan stop di 5 gitu. Berarti kita langsung saja masuk ke UKT dasar. Berarti jangan lupa karena ini kan loop ya, perulangan. Jadi semua input atau semua kode yang akan kita masukkan itu harus di dalam loop agar dia terprint sesuai dengan perulangannya gitu. Jadi di sini kita pakai UKT dasar kemudian salah, UKT dasar itu 2 juta. Kemudian ada UKT sama dengan UKT dasar. Sudah, kemudian kita buat lagi. Yes. Kemudian kita buat input. Membuat input itu ada jangan lupa harus tetap di dalam loop. Berarti gaji ortu itu sama dengan Nah, jadi di sini kan kita udah masukkan input ya. Nah, yang pertama nih gaji ortu sama dengan variabelnya gitu ya. Jadi variabel dari tipe data yang akan kita gunakan dalam gaji ortu itu integer karena kita menggunakan angka atau bilangan bulat. Kemudian jumlah tanggungan juga tipe data integer karena kita menggunakan angka gitu ya. Kemudian ortu PNS. Nah, ortu PNS itu kita bisa menggunakan string atau tidak.
bisa dua-duanya. Terus saya pakai string karena dia menggunakan kata atau kalimat gitu. Jadi tipe datanya itu string. Dan untuk menanyakan true or false. Jadi kemudian kita buat lagi menggunakan nested if. Di sini kita pakai untuk menghitung atau menentukan kondisi tuh. Nah, jangan lupa ingat harus di dalam loop. Ini kayaknya seperti kita ulangi. Nah, harus di dalam loop. Nah, sudah if gaji ortu sama dengan 2 juta tidak lebih kecil jangan lupa pakai titik 2-nya. UKT sama dengan UKT. Elif gaji ortu lebih besar sama ini kita pakai elif gaji ortu lebih besar 2 juta dan gaji ortu itu lebih kecil dari 4 juta. Maka UKT-nya itu UKT dikali 1,5. Nah, juga elif gaji ortu sama gaji ortu lebih besar sama dengan 4 juta dan gaji ortu lebih kecil dari 6 juta, maka UKT-nya itu UKT dikali 2, kemudian elif gaji ortu lebih besar sama dengan 6 juta dan gaji ortu lebih kecil dari 10 juta, jadi UKT-nya itu sama dengan UKT dikali 3. Nah, sekarang kita else UKT sama dengan UKT dikali 3,5 ditambah
kita kali 4 aja. Nah, sudah. Kemudian untuk menentukan kondisi jumlah tanggungan. Nah, kita pakai if. Jangan lupa harus dalam loop ya. If jumlah tanggungan itu lebih kecil sama dengan 2, maka jangan lupa titik 2-nya UKT sama dengan UKT ditambah 500.000. Kemudian if jumlah tanggungan jika lebih besar 3 dan lebih kecil 5, itu akan UKT-nya berarti UKT ditambah 300, UKT dapat 250.000. Berarti kemudian ini kita nggak pakai if ya, maaf, kita pakai elif karena itu untuk kayak jika kalau ini false maka dia akan langsung ke elif. Kemudian else. Nah, jadi UKT-nya itu tetap. Nah, maksud dari else ini, nah ini else, ini juga else. Nah, itu jika kondisi ini itu false, ini juga false. Nah, dia akan langsung ke sini. Ini pasti langsung true. Nah, ini jika jumlah tanggungannya lebih besar 2, maka UKT ditambah 500.000. Enggak, tanggungannya enggak 2. Kemudian elif, jumlah tanggungannya lebih besar dari 3 dan lebih kecil dari 5, maka UKT-nya ditambah 50.000. Ternyata tidak, tanggungannya ternyata itu 6 ya. Tanggungannya itu 6, berarti langsung ke sini kan 6 tuh di luar dari rentang ini gitu ya, jadi dia masuk ke sini. Ini juga sama kalau jika gaji kartunya ternyata 15 juta, jadi dia langsung kan nggak ada di rentang ini ya nih, dari elif, if ini juga nggak ada di rentang ini, nah dia langsung ke else gitu. Jadi else itu untuk ketentuan atau syarat dia tidak ada di elif gitu. Kemudian kita buat lagi untuk menentukan kartu PNS. Kita pakai if juga, jangan lupa di dalam loop. If kartu PNS sama dengan true, UKT sama dengan UKT ditambah 2 juta. Jika else, kemudian else UKT sama dengan UKT. Nah, kemudian kita print semua setelah kita buat kode ini semua nih. Nah, kita pakai langsung kita print hasil atau output yang telah dikeluarkan dari kode-kode yang kita buat. Berarti F
UKT kamu adalah UKT. Nah, berarti ini dia otomatis akan ngeprint sesuai dengan loopnya. Jadi misalnya tadi kan kita pakai di sini tuh ini ya, datanya tuh misalnya kita pakai 5 gitu kan. Nah, kalau datanya 5 berarti otomatis di setiap akhir data tersebut akan dikeluarkan ini. Berarti ini akan ke print 5. Nah, ini akan ke print sesuai banyak data. Nah, dia akan kemudian saya akan buat lagi print, tapi di luar loop, maka dia hasilnya printf program telah selesai. Terima kasih. Nah, kita jalankan ya. Sebelum kita jalankan, saya jelasin lagi dari awal. Nah, ini kan dia akan menggunakan loop ya. Nah, jadi loop ini kita dulu masukkan variabelnya, berapa jumlah data yang akan dihitung. Kemudian kita pakai while-nya for perulangannya. Dia akan kita akan membutuhkan berapa data gitu kan. Kemudian kita masukkan dulu UKT untuk dasar UKT dasarnya untuk menghitung dari beberapa komponennya. Kemudian kita masukkan gaji orang tua. Kemudian kita masukkan jumlah tanggungannya, tipe data integer, ortu PRS tipe data string, gaji ortu tipe data integer. Kemudian kita menggunakan if. Nah, gitu. If untuk gaji orang tua. Kemudian kita pakai lagi if di jumlah tanggungan. Nah, fungsi n tadi ini kan jika ya kan. Jika jumlah tanggungan itu lebih besar 3 dan lebih kecil 5, maka UKT ditambah 150.000. Nah, jadi kalau dua-dua ini harus terpenuhi. Kalau enggak, ya berarti hasilnya false gitu. Kemudian kita langsung aja kita jalankan. Maaf sebelumnya sebentar. Jumlah elif berarti dia lebih kecil sama dengan 5. Kita buat sama dengan proklamasi error jumlah tanggungan UKT. Coba kita jumlah tanggungan. Kita buat alif sebentar. Kenapa dia bisa
Maaf, saya matikan dulu ininya. Kita akan coba dari sini ya, karena yang salah itu ini kan. Yang salah alif. Coba kita ulangin ya. Alif jumlah tanggungan. Oh, ternyata tadi itu nggak sesuai dengan rentang gitu. Lebih besar dari 2 n jumlah tanggungan lebih kecil dari 5. Nah, tadi kenapa di sini kita buat 3? Karena kan lebih besar dari 3 itu kan 4, 5, 6. 3-nya nggak ikut. Nah, karena tadi yang data kan rentangnya lebih besar dari lebih kecil dari 2 juga ikut kan. Nah, kalau kita berarti di sini kalau kita buat sama dengan 2, berarti ini pasti bakal error. Karena sini kalau udah sama dengan lebih kecil dari 2, 2-nya ikut. Lebih besar dari 2, 2-nya ikut juga. Jadi kita buat 3. Nggak usah pakai sama dengan, tapi tetap kita mulai dari 2. Jadi kan lebih besar dari 2 itu kan 3, 4, 5 gitu ya. Dan seterusnya. Coba kita jalankan lagi. If or to. Ini juga typo, tidak ada ininya. Kemudian, nah berapa jumlah yang akan dihitung? 5 orang. Yang pertama tuh 3 juta. Tanggungan Anda 3. True. False. Nah, masukkan gaji ortu Anda 4 juta. 3, 2, kemudian ortu Anda. Maaf, di sini ada typo ya ternyata. Kita ulangin lagi. 5. Masukkan gaji ortu Anda 3 juta atau 23 atau 23. Kemudian tanggungan Anda 3. Kemudian ortu false. Kemudian sini yang false. Ini 4 juta. Jumlah tanggungan Anda 2. False. Masukkan 5 juta. Ini 3. Kita masukkan 4. Ortu Anda PNS. True. Ini 6 juta. 3. True. Gajinya itu 10 juta. Tanggungan 2. False. Nah, udah dapat hasil yang kita ini. Kita hitung dulu manual apakah sesuai nggak sama input yang kita pakai. Nah, tadi kan ini gajinya artinya 3 juta. Tanggungannya 3. Tanggungan 3 berarti ditambah 50.000, berarti 3.250.000. Apakah artinya apakah artinya PNS? Tidak, berarti UKT tetap UKT. Gitu. Jadi ini benar. Nah, pasti benar. Apalagi data kedua. Jika data satu benar, pasti data kedua benar. Coba kita hitung dulu data kedua. Berarti kok gajinya 4 juta, tanggungannya 2, berarti 4.250.000.
Oh enggak, tanggungannya kan 2 ya, jadi ditambah 500.000, jadi 4.500.000. Seperti itu. Jadi data-data yang akan kita hitung ini, data yang telah kita hitung ini sesuai dengan inputan yang kita masukkan. Seperti itu. Jadi untuk menghitung data yang menggunakan batasan gitu, jadi kita bisa menggunakan for i gitu, berapa data yang akan kita hitung. Data-data yang akan kita hitung seperti itu. Jadi kemudian di sini juga ada kan kenapa printnya kok ini lebih ke luar gitu ya, kenapa ini lebih menjorok ke dalam gitu. Nah jadi karena dia ini akan ke print ke sesuai banyak data, jadi setiap akhir data itu dia akan ke print. Nah ini kayak ini UKT kamu adalah ini 1, ini juga 2 gitu. Jadi dia akan ke print di akhir data gitu. Kemudian ada print F, program telah selesai. Nah dia tuh kan ke print di luar loop. Jadi yang tadi ini akan ke print dalam loop, ini juga yang kedua ini dia akan ke print ke luar loop nih. Program telah selesai. Terima kasih. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai program penghitung UKT di sebuah universitas dalam kelompok kimia organik. Jika ada kesalahan kode atau inputan atau lisan saya dalam menjelaskan, akan saya perbaiki di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.